Ya, hai, assalamualaikum Pisces. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang yang terjadi di bulan Oktober tahun 2022 ya. Dan ini nanti akan saya readingkan tentang cinta atau hubungan asmara, karir dan keuangan kalian gitu. Ya, itu yang akan saya readingkan di sini gitu. Dan maaf sebelumnya karena untuk Pisces-nya di sini baru bisa saya readingkan gitu kan. Kalau yang selain Pisces ini sudah duluan saya upload di YouTube gitu kan ya, itu, dan ini Pisces-nya terakhir ini, jadi saya minta maaf keterlambatan ini. Barangkali kalian mencari-cari tentang video Pisces di channel saya gitu ya, itu. Oke, dan ini general reading. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description. Di bawah video ini kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Oke, langsung kita readingkan aja di sini untuk bulan Oktober Pisces di hubungan asmara dulu. Di sini ada religious factor ya. Ini di hubungan kalian ini banyak perbedaan ya, itu mungkin beda keyakinan, beda agama gitu kan, kemudian beda status budaya, beda tempat tinggal ya, kalian beda kota, provinsi, atau mungkin bahkan negara, kalian LDR di sini gitu kan, itu. Dan di sini mungkin beda usia ya, beda pendidikan, ya banyak sekali perbedaan gitu ya itu. Dan yang sering sekali terjadi adalah kesalahpahaman gitu kan, itu sering salah paham di sini ya, beda pemahaman gitu mungkin. Tapi tidak semuanya ini ada di kalian Pisces ya, karena semua orang berproses ke sendiri-sendiri gitu ya kan, masing-masing. Jadi perbedaan-perbedaan di sini nggak semua ada di kalian, tapi mungkin di antara itu di hubungan kalian ada perbedaan gitu ya. Oke. Meskipun ada banyak perbedaan di sini, tetapi chemistry kalian masih sangat kuat di sini. Ikatan batin atau chemistry kalian benar-benar kuat di sini terjalin gitu ya. Itu kalian lebih ke nggak mempermasalahkan perbedaan gitu. Kalian lebih ke memilih untuk mendengarkan kata hati kalian, ikatan batin kalian yang kuat di sini. Kayak istilahnya kalian ini dua jiwa tetapi satu hati gitu kan, itu. Jadi istilahnya chemistry sangat kuat di kalian. Apa yang kalian rasakan, dia merasakan juga gitu, dan sebaliknya gitu ya, itu. Dan kemudian di sini ada keep an open mind. Ini hubungan yang sudah sama-sama dewasa ya, kalian memberikan hubungan ini dengan kedewasaan, dengan kematangan gitu, itu. Dan di sini lebih ke dalam memberikan hubungan di sini lebih ke apa ya, ada pendewasaan diri, kematangan, pengambilan keputusan yang bijak gitu kan. Kalian open minded, lebih terbuka dalam cara berpikir kalian, karena dengan keep an open minded ini, keep an open mind di sini ini lebih ke mungkin karena usia juga gitu ya, karena usia kalian memang sudah benar-benar dewasa, jadi berpikirnya juga sama-sama dewasa gitu kan, itu. Dan pengambilan keputusan juga pengambilan keputusan yang dewasa juga gitu ya, nggak seperti childish, nggak seperti ke anak-anak gitu kalau memberikan hubungan seperti ini. Jadi ada keseriusan ya, itu. Ada keseriusan, ada tanggung jawab, ada komitmen mungkin, ada pembicaraan-pembicaraan yang di antara kalian ya, pembicaraan secara orang dewasa gitu ya, seperti itu. Yang pasti di sini hubungan kalian ini hubungan yang dewasa, hubungan yang tidak main-main lagi, hubungan yang terbuka ya, seperti itu. Hubungan yang matang gitu. Oke, dan kemudian di sini ada honeymoon. Komunikasi kalian intens di sini kalau saya lihatnya ya, dengan kartu ini gitu. Dan mungkin kalian ingin adanya ketemuan langsung.
yang kalian LDR belum pernah ketemu langsung gitu kan, ketemunya mungkin hanya lewat sosmed, mungkin video call atau yang lainnya gitu, komunikasi sosmed lah ya itu, dan kalian di sini di komunikasi ini membicarakan tentang pertemuan nantinya gitu ya, tentang pertemuan, tentang mungkin ada libur bareng gitu kan, itu dan kalian bicarakan di sini di keintenan sekalian karena hubungan serius mungkin untuk memberikan komunikasi nggak mau hanya lewat sosmed aja, kalian memberikan ketemuan langsung yang nantinya akan menuju ke seriusan gitu ya, seperti itu. Yang pasti kalian menginginkan adanya ketemuan langsung atau mungkin bahkan berlibur bareng juga gitu. Itu ya. Dan di sini ada calling in your soulmate. Kalian banyak berdoa selama ini di dalam hubungan untuk agar kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan bersama di hubungan ini. Karena chemistry ya, otomatis hubungan bersama di sini kalian sama-sama berdoa, ya berharap, memohon kepada Tuhan agar apa yang kalian inginkan, kalian doakan bisa terkabul gitu kan. Itu dengan calling in your soulmate di sini, dan ada ketertarikan dari segi spiritualitas kalian, dari segi keyakinan atau agama kalian. Mungkin agama kalian sama-sama kuat di sini ya. Jadi satu keyakinan mungkin, jadi kayak istilahnya kalian memohon dan berdoa pun juga satu tujuan gitu ya itu. Dan dengan energi seperti ini, apa yang kalian inginkan, kalian harapkan, apa yang kalian doakan ini bisa terkabul ya dengan energi ini di bulan Oktober ya. Bulan Oktober tahun 2022 energinya seperti itu untuk Piscesnya ya. Seperti itu. Yang istilahnya yang kalian hubungannya di sini ingin adanya ketemuan langsung atau mungkin berlibur bareng ya. Kalian komunikasikan semuanya di sini di bulan Oktober, kalian bisa ada ketemuan gitu ya. Karena doa kalian sama-sama kuat di sini gitu. Seperti itu ya. Itu energinya. Dan kita lihat lagi untuk di baris kedua ini bisa saya ambil energi tentang hubungan asmara juga, dan nanti tentang karir juga saya readingkan di kartu ini gitu kan. Tetapi akan saya lanjut penjabaran di hubungan asmara dulu agar lebih bisa memberikan sedetail mungkin untuk hubungan asmara di sini ya. Kita lihat secara keseluruhan aja. Di sini kalau di hubungan asmara kalian mungkin ada planning atau rencana-rencana kalian yang atau keinginan kalian yang belum tercapai, mungkin seperti itu ya. Karena di sini kalian LDR ada planning yang ingin kalian wujudkan, mungkin dengan ketemuan tadi belum bisa terrealisasi gitu ya. Itu ada di kalian gitu. Untuk hubungan asmara ini ada planning-planning yang sudah kalian susun untuk menuju ke depan hubungannya seperti apa gitu ya itu. Dan di sini ada Ace of Pentacle, ini ada planning yang baru atau hal baru atau istilahnya planning awal lah ya, planning awal untuk bisa kalian merealisasikan di sini. Istilahnya kalian menjalani satu planning atau rencana yang ingin kalian wujudkan ini satu persatu seperti itu ya. Dan di sini ada Knight of Wands juga, kalian menjalani dengan apa adanya. Planning tersebut kalian jalani pelan tetapi pasti di sini ya, karena saya lihatnya. Dan di sini mungkin Pisces berhubungan dengan seseorang yang lebih muda dari Pisces gitu, atau sebaliknya ya, karena ini chemistry ya, atau sebaliknya yang Pisces yang lebih muda mungkin seperti itu. Yang pasti di sini ada perbedaan di usia gitu ya. Gitu. Dan kalian menjalani planning atau proses di sini lebih ke pelan tapi pasti gitu ya itu. Dan di sini ada Ten of Pentacle. Kalau saya lihatnya ada di antara kalian atau mungkin si dianya di sini yang ingin datang ke keluarga besar kalian gitu ya. Itu istilahnya
atau sebaliknya ya. Ini yang pasti vice versa bisa gitu ya, itu dengan chemistry ini gitu. Yang pasti di antara kalian ini ada yang ingin ketemu dengan keluarga besar itu, dan keluarga besar kalian ini adalah keluarga besar yang harmonis ya, keluarga besar yang istilahnya mempunyai apa ya, mempunyai kesetiaan, berarti mempunyai kebaikan-kebaikan, mempunyai istilahnya keluarga yang harmonis lah ya, keluarga besar yang harmonis. Kemudian dari segi keuangannya pun juga kalian sama-sama statusnya gitu ya, istilahnya gimana caranya. Sebentar, saya cari kata-kata yang lebih mudah untuk diambil kesimpulannya. Kalian sama-sama mempunyai keluarga besar yang harmonis. Dari keuangannya pun juga kalian istilahnya sudah mempunyai 10 of Pentacle, jadi ya enggak apa namanya, enggak di bawah sekali gitu ya. Kalian sudah berada dalam posisi yang bagus. Kalian keluarga besar yang mapan ya, lebih dari mapan kalau saya lihatnya seperti itu. Dari keuangannya, dari keberadaan materinya seperti itu ya. Kalian sama-sama satu setara gitu ya. Kalian sama-sama setara di segi keluarga besar gitu ya. Keluarga besar yang berada saya lihatnya seperti itu, dan keluarga besar yang bahagia juga. Kalian mementingkan kebahagiaan keluarga besar sih. Itu. Yang pasti dengan energi ini kalian mempunyai keluarga besar yang setara lah ya dengan dia gitu. Itu. Ya, itu dari segi materi, segi kebahagiaannya, segi kehangatannya gitu kan, kehangatan keluarga besar, segi keharmonisannya gitu. Itu sih. Jadi kalian tertarik dengan memberikan energi yang positif ini ya karena dari keluarga kalian seperti itu. Jadi menginginkan untuk nantinya mendapatkan keluarga yang seperti itu juga gitu ya. Gitu sih. Yang pasti dari materi mungkin seimbang gitu ya, antara Pisces dengan si dianya ini dari materinya seimbang gitu. Nggak ada yang di bawah, nggak ada yang di atas gitu ya. Meskipun ada perbedaan ya cuman sedikit ya, 11-12 gitulah ya. Seperti itu. Gitu sih. Untuk segi materinya kalian sama-sama di keluarga besar, keberadaan kalian seperti itu ya. Itu. Dan kalian ingin datang ke keluarga besar kalian. Itu sih, untuk mewujudkan apa yang kalian planningkan gitu ya, otomatis kan ke pernikahan mungkin seperti itu. Dan kalian setia di sini, benar-benar ada komitmen untuk bertemu dengan keluarga besar kalian gitu ya, atau mempertemukan mungkin ya, istilahnya kayak gini. Pisces mau dipertemukan dengan keluarga besar dia dulu gitu kan, seperti itu, atau sebaliknya agar kalian bisa saling mengenal keluarga besarnya gitu kan, seperti itu mungkin di bulan Oktober ya. Itu dia berkomitmen ke situ untuk memperlihatkan gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ini loh calon saya gitu ke keluarga besar kalian, seperti itu. Yang pasti dia akan datang ke keluarga besar kalian atau mempertemukan dengan keluarga besar kalian gitu. Dia datang gitu. Dan di sini ada 9 of Cup. Ini hubungan kalian ini memberikan energi aman, nyaman, tenang di sini di hubungan asmara kalian gitu ya, itu. Dan lebih ke mungkin karakter kalian yang sama-sama pendiam, nggak banyak tingkah gitu kan. Mungkin kalau yang perempuan ini ya sukanya di rumah gitu kan, istilahnya nyaman jika di rumah gitu ya, itu. Atau kalau kalian yang seorang laki-laki ya kalian mempunyai kenyamanan di saat bersama dengan dia, seperti itu ya, atau sebaliknya gitu ya. Kalian ngerasa bahwa di hubungan ini misalkan Pisces ke dianya kayak kembali pulang ke rumah gitu kan, kembali ke rumah dengan nyaman gitu ya, dan sebaliknya. Yang pasti hubungan kalian ini memberikan energi kenyamanan, ketenangan, dan keamanan di sini. Sama-sama memberikan energi nyaman itu yang pasti ya. Itu. Dan kalian suka untuk
kebahagiaan itu kalau berada di rumah gitu ya, seperti itu. Dan di sini dengan memberikan energi kenyamanan di hubungan asmara ini ya otomatis setelah kalian ada ketemuan langsung dengan keluarga besar ya, itu maka ini memberikan energi aman, nyaman, tenang gitu ya, seperti itu. Karena apa yang kalian inginkan ini bisa terwujud dan mungkin keluarga besar kalian bisa menerima gitu ya, bisa menerima hubungan kalian gitu ya. Itu jadi kalian di bulan Oktober ada rasa aman, nyaman, tenang di situ karena keluarga besar sama-sama saling menerima satu sama lain gitu ya. Itu saling menerima hubungan kalian gitu ya. Kenapa satu sama lain? Maaf ya. Oke, keluarga besar kalian sama-sama menerima hubungan kalian gitu ya, dengan kebahagiaan pastinya kan gitu. Makanya di bulan Oktober ini ada rasa aman, rasa nyaman, tenang di sini bertambah gitu untuk kalian. Dan kemudian di sini ada the wheel of the year, ini prosesnya dalam 1 tahun ini ke depan ya, itu the wheel of the year di sini. Dan bulan Oktober ini kan masih masuk dalam 1 tahun ke depan ini kan ya, dalam 1 tahun ini ke depan kan gitu. Itu dan karena saya reading di bulan Oktober ya, ini kalau yang resonate ini terjadi di bulan Oktober. Kalau misalkan kalian berproses ya otomatis dalam setahun ini ke depan ya. Itu. Dan proses ini adalah suatu hubungan untuk Pisces-nya ada roda keberuntungan di kehidupan kalian ya, itu. Roda keberuntungan di kehidupan Pisces ini dalam 1 tahun ke depan ini mungkin dimulai di bulan Oktober ini atau prosesnya dalam 1 tahun ini ke depan gitu ya. Itu apapun bulannya itu. Dan banyak keberuntungan yang ada di kalian, roda keberuntungan, perputaran roda keberuntungan, dan ini terutama di Pentacle. Di karir, keuangan, bisnis usaha kalian mapan sesuai dengan ekspektasi kalian gitu kan. Itu ada kemapanan, ada peningkatan yang signifikan. Dan kemudian di hubungan asmara di sini juga kalian mendapatkan kebahagiaan tersendiri yang dulu nggak pernah kalian dapatkan sebahagia ini gitu kan. Dulu mungkin di Pisces-nya pernah ada terluka, rasa sakit, hubungan yang toksik mungkin seperti itu, tetapi dalam setahun ini ke depan atau 1 tahun ini ke depan untuk Pisces tidak merasakan itu ya. Kalian merasakan lebih ke sepenuhnya dengan kebahagiaan bersama orang yang kalian cinta, kalian sayang di sini gitu ya. Dalam setahun ini ke depan dan mungkin Oktober kalian merasakan itu juga gitu. Dan kebahagiaan ini benar-benar kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan Pisces selama ini gitu, seperti itu. Dengan dipertemukan seseorang yang sefrekuensi, setara, seimbang, se-chemistry gitu kan, itu. Jadi kebahagiaan kalian rasakan bersama di sini gitu ya, itu. Dan kemudian di sini ada SWOT, ini yang tadinya Pisces ini overthinking ya, atau kalian ya, kalian ini overthinking, pada akhirnya dalam setahun ini ke depan atau Oktober ini kalian nggak overthinking lagi, nggak memikirkan tentang hal-hal yang tidak berguna gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada one, apa yang kalian planningkan, apa yang kalian rencanakan di sini yang kalian jalani tadi ya, ada Knight of Wands itu kalian ada planning yang ingin kalian wujudkan, mungkin hubungan hubungan kebahagiaan yang baru kalian rasakan gitu ya, ingin memplanningkan itu. Atau di karir, keuangan mungkin ingin mempunyai mempunyai hal-hal baru atau peningkatan baru gitu. Itu yang pada akhirnya misalkan di hubungan asmara kalian menginginkan untuk adanya pernikahannya, ini planning kalian bisa terwujud gitu ya. Itu sih dalam setahun ini ke depan ada planning atau rencana yang terwujud di sini dengan keberuntungan kalian ya. Yang pasti ini campur tangan Tuhan, jangan lupa untuk bersyukur ya, jangan lupa untuk selalu
selalu bertumpu ke Tuhan gitu ya, karena semua skenario, semua proses di kehidupan kalian ini adalah ketentuan Tuhan gitu. Dan untuk Pisces di sini dengan keberuntungan dan keajaiban ini dari Tuhan, apa yang kalian inginkan ini terwujud dalam setahun ini ke depan gitu ya. Itu mungkin karena dari kebaikan-kebaikan yang kalian lewati, kalian berikan selama ini di masa-masa sebelum Oktober gitu ya. Dan pada akhirnya Tuhan mengabulkan doa-doa kalian di sini apapun itu, dan mendapatkan kebaikan-kebaikan ke depan gitu ya, kebahagiaan ke depan, peningkatan ke depan gitu. Itu sih planning ke depan bisa terrealisasi. Dan di sini ada Two of Cup. Ini kalian yang menginginkan untuk adanya pernikahan, di sini cinta sejati kalian akan menikah dengan kalian ya. Itu Two of Cup ini hubungan yang saling memberi dan menerima seimbang, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling cinta, sayang, perhatian ya, saling support, motivasi, saling membantu, menolong satu sama lain gitu kan. Itu yang pasti energi saling yang positif dengan energi Two of Cup ini ya. Itu karena seimbang di sini energinya gitu, salingnya seimbang. Jadi nggak bertepuk sebelah tangan kalian dengan seseorang ini, tapi lebih ke kalian sama-sama mendapatkan keseimbangan, kebahagiaan di sini ya. Itu dan dalam bulan Oktober atau setahun ini ke depan kalian bertemu jodoh ya. Itu bertemu seseorang yang selama ini memang kalian sama-sama memberikan energi cinta, energi ketulusan di sini gitu ya. Itu kalian dipertemukan di pernikahan di sini. Itu sih. Dan otomatis energi yang seperti ini adalah energi jodoh kalian. Itu ya, seperti itu. Dan ya ada yang menikah gitu. Dengan Two of Cup ini ada yang menikah ya. Di bulan Oktober mungkin ada yang menikah, atau maksimal dalam setahun ini ke depan ada yang menikah gitu ya, dengan seseorang yang sama-sama saling mencintai di sini dengan kalian gitu ya. Dengan energi sama, setara, seimbang, sefrekuensi semuanya gitu ya. Itu itu ya tadi. Yang pasti di sini kalian ada yang menikah maksimal dalam setahun ini ke depan gitu ya. Itu dari sekarang setahun ke depan gitu ya, prosesnya dalam setahun ke depan gitu. Dan mungkin Oktober kalian mendapatkan energi ini juga gitu, atau mungkin Oktober yang ada yang mau menikah gitu ya, seperti itu. Atau mungkin di sini karena tadi ada Ten of Pentacle ya, ini mungkin kalian dipertemukan dengan keluarga kalian ya. Itu atau kalian ketemu dengan keluarga besar kalian masing-masing gitu kan. Itu saling mempertemukan hubungan antara kalian gitu. Itu dan dari komunikasi tadi ada honeymoon juga di hubungan asmara ya. Dalam komunikasi ini keluarga besar kalian menyetujui dan ada pembicaraan-pembicaraan tentang pernikahan kalian, bisa juga seperti itu ya. Itu yang pasti ada komitmen, ada pernikahan di hubungan asmara kalian. Itu ya. Doa kalian terkabul di sini dengan dipertemukan jodoh ya, dipertemukan seseorang yang sama-sama mencintai di sini. Itu ya. Itu dalam setahun ini ke depan kalian dipertemukan orang yang akan menikahi kalian gitu. Ya, itu. Oke. Dan ada realita adanya pernikahan di sini. Itu ya, untuk hubungan asmara seperti itu secara detailnya. Ini kenapa saya ke Pisces secara detail. Saya nggak tahu kalau reading tentang Pisces ini bisa sedetail ini gitu ya. Kalau yang lain mungkin secara garis besar gitu. Itu ya, mungkin karena Pisces ini menggunakan perasaan, jadi saya juga ngikut energinya di sini gitu ya. Itu bisa lebih detail untuk reading gitu ya, seperti itu. Itu di bulan asmara. Kita lihat karir kalian di bulan Oktober. Di sini ada Eight of Wands, ini ada planning ya, planning atau rencana, strategi, ide, cara-cara yang belum kalian berikan di karir ya. Itu kalian kayak lagi
menyusun ya, lagi menyusun rencana-rencana tersendiri gitu untuk karir kalian gitu, agar nanti kedepannya ada Age of Pentacle ya, agar kedepannya ada karir yang baru. Mungkin kalian menginginkan karir yang baru atau peningkatan-peningkatan yang baru di segi karir keuangan, di segi karir kalian gitu ya, peningkatan yang baru. Dan di sini ada Knight of Wands, kalian menjalani proses di sini dengan apa yang kalian planningkan. Dan di sini ada Ten of Pentacle, ini mungkin karir yang dipunyai keluarga besar kalian dan kalian melanjutkan itu gitu ya, itu. Atau istilahnya di sini untuk karir di sini kalian menginginkan untuk adanya peningkatan di segi bisnis keluarga gitu kan, seperti itu. Dan kalian komitmen di situ ya, itu. Dan kemudian di sini ada Nine of Cups, kalian ngerasa tenang di situ, atau mungkin ini karir yang yang dihandle dari rumah, bisa juga ya, itu. Jadi kalian merasa ada ketenangan di sini kalau kalian bisa mewujudkan planning tersebut gitu ya. Itu ada ketenangan, ada ketentraman, kenyamanan di karir ini, kalian nyaman gitu ya, seperti itu. Kalian ngerasa nyaman, tenang, tentram gitu, menjalaninya dengan tenang gitu di karir yang kalian jalani selama ini gitu ya. Itu jadi lebih ke ya, namanya karir itu kalau nggak memberikan energi nyaman ke kita mau bekerja juga seolah-olah enggan gitu kan, seolah-olah ada kemalasan di situ. Tetapi karena kalian ini nyaman di karir ini, otomatis kalian handle, kalian kalian kerjakan dengan tenang gitu ya, dengan tenang, nyaman. Jadi hasilnya juga akan lebih menenangkan juga kan gitu ya, itu. Dan mungkin butuh ketenangan juga di karir kalian ini gitu kan, jangan tergesa-gesa, mungkin seperti itu ya, itu. Nanti akan ada kebahagiaan tersendiri di karir kalian dapatkan itu ya, itu. Dan kemudian di sini ada The Wheel of the Year, ini mungkin karir yang dijalani kalian dalam setahun ini ke depan ya, itu. Dan kalian menginginkan adanya keberuntungan dan keajaiban, dan pada akhirnya di proses perputaran roda kehidupan kalian, roda keberuntungan kalian ini ada dalam setahun ini ke depan, dan bulan Oktober ada dalam setahun ini ke depan. Jadi untuk karir kalian ini, apa yang kalian inginkan, kalian harapkan ya, keberuntungan, keajaiban itu ada di kalian. Dan di sini ada Pentacle ya, otomatis karirnya mapan di kalian ya, ada peningkatan yang signifikan dan memberikan kebahagiaan untuk kalian ya. Mungkin kalian menginginkan untuk kalau karir di sini mapan, otomatis nanti selanjutnya akan kalian wujudkan di hubungan kebahagiaan kalian atau hubungan asmara kalian, mungkin seperti itu. Yang pasti di sini di karir kalian ngerasa bahagia di sini. Ada kebahagiaan yang kalian rasakan di karir, dan pemikiran juga nggak overthinking. Mungkin ini membutuhkan kefokusan ya, dan kalian bisa mencapai bisa mencapai tujuan kalian di karir ini, dan planning kalian bisa terrealisasi dalam setahun ini ke depan di karir gitu ya. Itu yang tadinya planning tersusun rapi gitu kan, kalian menjalani satu persatu planningnya, dan pada akhirnya kalian bisa mewujudkan planning tersebut dalam setahun ini ke depan gitu. Atau mungkin bulan Oktober kalian mendapatkan apa yang kalian planningkan di sini di karir gitu ya. Apapun itu kalian sesuaikan sendiri di kalian. Dan di sini ada Two of Cups, ini mungkin kalian menginginkan adanya komitmen sesama partner bisnis ya, atau kesepakatan, kontrak atau perjanjian sama partner bisnis, ini kalian dapatkan dalam setahun ini ke depan di karir ya, itu. Dan ini mungkin tujuan kalian untuk pertama di karir kalian ya, itu kalian ingin mewujudkan itu ya, kalian mendapatkan itu. Jadi memberikan kebahagiaan di segi kalian mendapatkan kesepakatan di sini gitu ya, kesepakatan di karir ya, dengan sama partner bisnis gitu kan, itu. Atau mungkin bisa diambil energinya di sini di karir kalian yang sudah mapan di sini, dalam prosesnya dalam setahun ke depan ini, atau mungkin bulan Oktober ini kalian
karirnya mapan dan kalian ingin mewujudkan adanya pernikahannya, ini ada yang menikah di sini. Setelah karirnya kalian mapan gitu ya, kalian menjalani proses itu gitu ya. Itu di karir seperti itu. Kemudian di segi keuangan Pisces ya, di sini ada crossroad, ini ada dua pintu, dua arah keuangan yang datang ke Piscesnya gitu ya. Dan dua arah ini memberikan cahaya ke Piscesnya, memberikan sinar. Jadi keuangan masuk di Piscesnya dengan dua arah ini benar-benar keuangan yang bisa memberikan kebahagiaan untuk Piscesnya yang mungkin tadinya ngerasa kayak gelap, pada akhirnya ada terang. Jadi ada jalan, ada jalan rezeki yang kalian dapatkan gitu ya. Itu dua pintu rezeki yang ada di kalian gitu. Di bulan Oktober kalian mendapatkan keuangan dari itu gitu ya. Apapun itu kalian sesuaikan ya, karena di sini general, jadi untuk umum. Jadi dua pintu rezeki itu dari mana kalian sesuaikan di sini ya, itu. Dan kemudian di sini ada lily flower. Ini keuangan datang dari kemandirian kalian ya. Mungkin kalian seseorang yang mandiri ya, yang mandiri, mandiri ya. Mandiri gimana cara menerjemahkannya ya? Mandi sendiri. Oke. Ini dari kemandirian kalian ya, dari usaha kalian gitu kan, dari usaha kalian sendiri gitu, keuangan kalian dapat gitu ya. Itu karena kalau saya lihatnya kalian ini seseorang yang sudah matang ya, prosesnya sudah matang, pemikirannya mungkin ya, apapun itu ya, sudah dewasa, sudah matang, sudah lebih ke bijak ya dalam mengambil suatu keputusan. Atau mungkin ini ada keputusan tersendiri di keuangan dari kemandirian kalian itu yang mendatangkan keuangan gitu ya, seperti itu sih. Dan atau mungkin kalian di karir ini ya, dengan bunga lili ini, karir kalian ini mungkin berhubungan dengan banyak orang ya, dengan banyak orang, banyak fans. Mungkin kalian berkarir di sosmed mungkin seperti itu, atau kalau enggak ya otomatis kalian berkarir yang berhubungan dengan banyak orang gitu. Dan mungkin keuangan dari situ gitu ya, dari fans kalian, dari orang-orang yang ada hubungannya dengan kalian gitu ya, di karir itu gitu ya. Itu jadi keuangan datang dari kemandirian kalian atau karir yang berhubungan dengan banyak orang gitu ya, atau dari fans kalian, itu keuangan dari situlah ya. Semoga kalian paham dengan penjabaran bunga lili di sini gitu kan. Itu ya, itu. Yang pasti kalian di sini seseorang yang mandiri, matang, bijak, sudah dewasa lah ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada clover ya, clover di sini. Ini ada keberuntungan di segi keuangan kalian Pisces ya, bulan Oktober otomatis kan itu. Keuangan datang dari keberuntungan tersebut ya, dari keajaiban, otomatis dari pertolongan Tuhan gitu kan, itu ya. Dan dari cinta Tuhan ke Piscesnya gitu kan, seperti itu ya, itu. Atau mungkin di sini dari orang-orang yang mencintai Pisces, itu keuangan datang dari situ, siapapun itu ya, dari keluarga, sahabat, pasangan, teman, atau siapapun itu yang mencintai Pisces gitu kan, seperti itu keuangan datang dari situ ya, dari keajaiban dan keberuntungan itu. Atau ya dari pertolongan Tuhan juga kan gitu ya, itu yang pasti dari cinta Tuhan ke Pisces gitu ya. Itu keuangan datang dari situ gitu. Ya, dengan energi ini pun juga kelihatan bahwa Pisces selama ini di segi keuangan nggak pelit ke orang gitu ya, itu. Dan pada akhirnya Tuhan membalas keuangan tersebut dengan pertolongannya gitu ke Piscesnya gitu ya, seperti itu. Mengembalikan ke Pisces lebih banyak mungkin, seperti itu ya. Itu jadi ini
keuangan datang dari situ. Dan kemudian di sini ada the ring, keuangan datang dari kesepakatan, ya, dari komitmen, dari kontrak atau perjanjian, ya, itu. Komitmen atau dari kontrak kesepakatan ini kalian sesuaikan aja di kalian ya, karena berbeda-beda orang. Jadi ini mungkin dari kontrak atau kesepakatan di segi keuangan sendiri kalian, atau yang berhubungan dengan kesepakatan di segi karir, ya, kontrak di segi karir, atau mungkin dari kontrak atau kesepakatan atau komitmen dengan di hubungan asmara gitu ya, seperti itu. Kalau di hubungan asmara ini mungkin istilahnya di sini mungkin dari keuangan datang dari pasangan kalian gitu kan, dari calon suami atau istri kalian gitu, atau mungkin dari suami atau istri kalian yang kalian sudah menikah, seperti itu ya. Itu yang pasti di sini keuangan datang dari pasangan kalian, siapapun itu gitu ya, itu. Atau dari kesepakatan atau kontrak sama partner bisnis gitu kan. Itu, atau kontrak atau kesepakatan di keuangan apapun itu gitu ya, itu kalian sesuaikan aja di sini. Pasti di sini keuangan datang ke Piscesnya dari kontrak tersebut, kesepakatan tersebut gitu. Oke, dan kemudian di sini ada bouquet ya. Ini ada kejutan-kejutannya di bulan Oktober untuk Pisces di keuangan. Ini ada banyak kejutan yang membahagiakan yang datang ke Pisces, terutama di keuangan ya, itu. Jadi keuangan datang ke Pisces ini keuangan yang Pisces tidak menyadari itu gitu ya, istilahnya yang tadinya kayak nggak mungkin menjadi mungkin kan gitu ya, yang tadinya nggak tahu kalau ada keuangan masuk, ternyata tiba-tiba ada keuangan masuk ke Pisces gitu kan, seperti itu ya. Yang pasti dari kejutan-kejutan itu keuangan datang ke Pisces gitu, dan ini memberikan energi kebahagiaan untuk Pisces gitu ya. Itu keuangan yang tak terduga datang ke Pisces gitulah ya, seperti itu. Banyak kejutan yang membahagiakan di segi keuangan gitu. Itu sih ya untuk keuangan yang didapatkan Pisces dari situ ya, itu ya, dari situ. Oke, itu hasilnya untuk bulan Oktober ya, keuangan Pisces seperti itu. Ya, oke, saya rasa cukup ya itu. Oke, itu keuangan bulan Oktober ya untuk Piscesnya. Oke, saya rasa cukup Pisces ya, saya reading di sini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan ya. Itu afirmasikan aja agar menjadi nyata, menjadi realita gitu ya. Aminkan aja gitu. Kalau kalian memberikan energi positif, menarik energi positif juga gitu kan, dan sebaliknya kan gitu ya. Itu. Jadi berikan energi positif ke kalian ya. Itu untuk apapun itu ya. Itu. Dan ini maaf mungkin terlalu detail untuk Piscesnya, tetapi semoga ini akan bisa memberikan manfaat untuk kalian ya. Besar kecilnya terserah kalian gitu kan, seperti itu ya. Semoga memberikan kebermanfaatan di readingan ini gitu untuk kalian ya. Itu. Oke. Ya, saya rasa cukup. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri Pisces. Assalamualaikum.